Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari puncak Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu biasa yang ke-8 buat para sahabat sekalian di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Di bekas reruntuhan Aula Rumah Retret Karmel Nabi Elia Mageria, saya menyampaikan renungan singkat saya ini, dan saya teringat sesudah membaca bacaan-bacaan suci yang disiapkan gereja, teringat akan lagu yang biasanya juga dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Prak, prak. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mungkin ini menjadi rangkuman yang pertama dari pesan bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan buat kita. Karena bacaan pertama berbicara juga dari kitab Putra Sirak tentang mulut. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Bacaan Injil mengajak kita untuk mawas diri sekaligus tentang mengenal diri kita. Yesus berbicara dalam sebuah perumpamaan kepada para muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Maka keluarkanlah balok yang ada dalam matamu, supaya engkau dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu dengan jelas. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati menggunakan mata dan hati-hati menggunakan mulut. Karena kita menilai orang berdasarkan penglihatan kita, kita juga menilai orang akhirnya juga dengan mengucapkan kata-kata, dan dari situ akhirnya terumuskan apa yang ada dalam hati kita. Maka Tuhan mengharapkan kita menjadi pribadi yang sebagaimana dikatakan juga dalam bacaan pertama yang tersirat di dalamnya, menjadi pribadi yang bisa berkata benar, menjadi pribadi yang bisa berkata jujur, menjadi pribadi yang bisa berkata tulus tentang sesuatu. Dan itu menggambarkan tentang keseluruhan diri kita yang diumpamakan oleh Yesus sebagai pohon kehidupan yang menghasilkan buah yang baik. Kitab Mazmur dalam referennya menuliskan demikian, sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan.
Bagaimana orang bisa menyanyi kalau tidak menggunakan mulutnya? Bagaimana orang bisa menyanyi kalau mulutnya bisa menyanyi dan tanpa digerakkan oleh hatinya yang ingin bersyukur kepada Tuhan? Dan dikatakan dalam ayat-ayat Mazmur di sana, sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi. Memberitakan kasih setianya di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Anjurannya adalah menjadi pohon kehidupan pribadi-pribadi yang tumbuh menjadi besar dari sabda Allah karena tinggal dekat bait Allah yang kudus. Dan dari situ kita ingat akan perkataan Rasul Paulus, hendaklah pedang roh yaitu firman Allah tinggal secara berlimpah-limpah dalam mulut dan dalam hatimu, agar kalian menjadi pribadi yang betul-betul benar, jujur, tulus, dan kemudian pada akhirnya menjadi pribadi yang suci. Sebab bacaan kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan di sana bahwa sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mewartakan tentang kebinasaan, tetapi pribadi-pribadi yang mewartakan tentang kekekalan Allah. Karena kita diselamatkan oleh Allah. Dan pewartaan itu harus keluar dari hati dan terucap dari mulut kita. Dan kita juga dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Karena itu berdiri teguh. Jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati semua pencobaan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Bersekutu selalu bersama Yesus akan membuat kita menjadi pribadi yang clear hati, yang murni hati, yang jujur, yang tulus, yang kemudian segala sesuatu yang terwartakan dan apa yang kita lakukan dalam perbuatan akan merumuskan bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan bahwa kita adalah bagian dari pohon kehidupan yang ditanam Allah yang akan selalu berbuah kemanisan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Refleksi saya pada hari ini tidak terlalu panjang membahas tentang kitab suci, tetapi lebih pada nyanyian-nyanyian yang menyukacitakan hati. Dan saya teringat ada nyanyian lain yang selalu dinyanyikan di Floresku tercinta dalam perayaan Ekaristi yang meriah dan agung dan besar. Marilah kita bersukaria, Tuhan mengutus kita umatnya, mewartakan kebaikan Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Mari kita pulang dalam damai. Tangan Tuhan membimbing kita. Tuhan selalu beserta kita, kini dan sepanjang segala masa. Orang yang setia mengikuti aku akan memperoleh kehidupan kekal.
Orang yang jujur di dalam hidupnya akan menerima pahala dariku. Syukur dan hormat bagimu ya Tuhan atas cintamu bagi kami. Mari kita pulang dalam damai Tuhan, sebab tangan Tuhan akan selalu menyertai kita, dan tuntaskanlah pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui perkataan-perkataan kita yang baik dan melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Tuhan memberkati.